Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, baiklah kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah bersama-sama di hari ini, tanggal 5 Juli tahun 2020. Dan ibadah kita nanti dituntun dalam ibadah bentuk yang pertama. Nantinya akan dipimpin oleh yang terkasih Ketua Badan Pekerjaan Majelis Jemaat Gemim Karisma, Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang Sarjana Teologi. Dan untuk tema mengangkat hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan mengangkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang benar bila musikmu bergerak, angkatlah puji-pujian. Kita habiskan ibadah ini, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. 1 Korintus 16 ayat 18. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Mereka mengangkat kidung pujian dalam NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu.
Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas seluruh penyertaan dan kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Namun kami menyadari dalam kehidupan ini, kami telah melakukan kesalahan. Kami telah berbuat dosa. Kami merasa seperti tidak berterima kasih atas segala kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Kami benar-benar merasa bersalah karena telah berbuat dosa kepadamu. Begitu banyak menyakiti Engkau Tuhan. Kami juga melakukan dosa terhadap keluarga kami, bahkan sesama kami. Untuk itu pada kesempatan ini, di ibadah ini ya Bapa, dengan segala penyesalan dan dengan kerendahan hati kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya Engkau, Tuhan, mengasihani kami dan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi klik nomor 173, Sejauh Timur dari Barat. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita menyanyi NNBT nomor 32, Dunia Semakin Berkabut. Semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bata hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyang. Untung ku punya Yesus, nakoda
Jemaat diundang berdiri dan kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita mengangkat pujian dalam nyanyian Kidung Baru nomor 128, Ku berserah kepada Allahku. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami. Dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kehidupan kami. Berkati terus kami supaya kami tetap selalu membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu, sehingga kami semua dapat memahami firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, dan kiranya Engkau berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita di minggu yang berjalan ini terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 19. Demikian bunyinya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani,
baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu heran akta nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita menyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terpujilah Tuhan Yesus yang sudah memberkati hidup kita, sudah menjaga hidup kita, dan di hari Minggu ini kita ada dalam persekutuan ibadah, tentunya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh ada di bulan yang baru, di bulan Juli ini, di hari yang kelima. Dan kita imani bahwa ibadah ini pasti akan menyegarkan hati kita, meneguhkan iman kita, terlebih tetap membangun hubungan dan komunikasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara,
kita telah membaca Alkitab dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Di mana Rasul Petrus memberikan nasihat hidup, nasihat iman, bahkan memberi peringatan bagi jemaat dan pembaca surat ini, tentu juga bagi kita saat ini. Yang disampaikan dalam bacaan ini adalah tentang kekuatan dan tindakan sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Maksudnya bahwa menjadi pengikut Kristus tidak selamanya berada dalam hidup yang enak, hidup yang nyaman, hidup yang aman, tetapi banyak godaan, banyak tantangan, bahkan menderita. Dan sebagai manusia kita ingin hidup enak, nyaman, aman, senang, dan tidak mau menderita. Tetapi hidup sebagai orang percaya berarti menjalani hidup bersama Tuhan dalam apapun. Baik itu enak, baik itu senang, bahagia, nyaman, atau dalam keadaan sebaliknya. Susah dan senang tetap hidup bersama Tuhan Yesus. Karena syarat mengikuti Tuhan Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Kita dapat merasakan perjalanan hidup bersama Yesus, apapun yang kita alami, baik atau tidak baik, dengan melakukan perintahnya. Dalam bacaan ini katakan supaya dapat berdoa, kuasai diri, dan jadilah terang. Mengasihi Tuhan adalah perintah, dan juga mengasihi sesama. Kasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita terbebas dari dosa, kita ditebus oleh Yesus Kristus dari dosa karena kasih-Nya, karena cintanya. Berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia dan menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Umat yang taat dan setia adalah umat yang tetap hidup dalam kasih Kristus. Betapa besar kasih Kristus untuk umatnya lewat pengorbanannya, supaya orang yang beriman mendapat keselamatan. Murid Kristus, pengikut Kristus, dalam perilakunya setiap hari harus menggambarkan hidup seperti Kristus. Artinya bahwa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu merupakan penyembahan dan bahkan pelayanan kepada Tuhan. Bacaan ini katakan, berbicara sesuai dengan firman Tuhan, melayani dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, supaya Allah dimuliakan dalam Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Di hadapan Tuhan kita tidak saja menikmati berkat-Nya, tetapi ada ujian-ujian hidup, termasuk mengalami penderitaan hidup. Ada orang percaya yang tidak kuat, tidak taat, tidak setia, gagal dalam ujian hidup, akhirnya hidup dalam dosa. Dalam bacaan katakan bahwa nyala api siksaan sebagai ujian. Seperti terungkap sebelumnya bahwa sebagai orang percaya kita harus hidup benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang yang telah ditebus, maka kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi di hidup kita ini. Bersukacitalah dalam Kristus, bergembira dalam kemuliaannya. Bersukacitalah dan bergembira karena kemuliaan Kristus memberi pengertian tentang mempertahankan iman supaya tetap teguh dalam Yesus Kristus. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Lebih baik menderita tetapi bersama Yesus Kristus daripada bersukacita tanpa Kristus. Banyak penderitaan yang dialami oleh orang percaya, banyak pergumulan yang dialami oleh orang percaya. Firman Tuhan menasihati, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Itu berarti bahwa telah melakukan kejahatan, telah melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Mereka yang melakukan ini adalah hidup dalam dosa. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Hidup sebagai anak Allah, hidup sebagai pengikut Yesus Kristus, berarti hidup di dalamnya ada penderitaan. Baik orang benar maupun orang berdosa akan tetap mengalami penghakiman Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia ini kepada Tuhan. Termasuk bagi orang percaya yang mengalami penghakiman. Dalam bacaan katakan, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.
Yaitu orang percaya, yang beriman, yang setia, yang taat, yang dekat dengan Tuhan, yang adalah anak-anak Tuhan. Yang bekerja dan melayani kepada Tuhan, masuk dalam proses penghakiman. Pada waktunya nanti, semua orang akan dihakimi dengan tindakan dan perbuatannya. 1 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Firman Tuhan dalam bacaan ini berkata, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih dalam pergumulan dengan dunia ini. COVID-19 dan juga pergumulan-pergumulan hidup lainnya. Kita punya iman, kita punya kekuatan. Dalam situasi ini kita harus terus menjaga kehidupan kita agar tetap berkenan kepada Tuhan, melakukan yang baik, melakukan yang benar. Kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Di keadaan ini firman Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kita untuk bersukacita dan berbahagia, untuk tetap berdoa dan mengucap syukur. Saya percaya penyertaan Tuhan tetap ada dalam berkat dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita dalam pergumulan dan dalam penderitaan. Tetapi bagi kita orang percaya, penderitaan yang kita alami adalah suatu proses untuk bertumbuh dalam iman. Banyak orang dan mungkin juga kita semua berusaha untuk melakukan yang baik, berusaha untuk melakukan kebaikan, bahkan terhadap sesama. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang mau berbuat baik. Dalam tema ibadah kita berkata, menghargai dan menopang mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Berbuat baik itu adalah keharusan. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jika seseorang tahu bagaimana berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Orang baik tahu tentang yang baik, tetapi tidak melakukan yang baik, berdosa. Kebaikan itu adalah satu tindakan, kebaikan itu juga harus disertai dengan perbuatan. Sebagai ciptaan Tuhan yang adalah gambar Allah, maka kita harus ada dalam kehidupan yang menghargai Tuhan dan menghargai sesama. Ada begitu banyak orang yang menderita, ada begitu banyak orang yang sakit, bahkan yang meninggal. Ada begitu banyak orang yang memberi diri untuk kebaikan-kebaikan di situasi ini. Dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Banyak orang yang berjuang untuk hidup. Baik untuk Tuhan, baik untuk sesama. Baik kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita sambut perenungan firman Tuhan ini dengan menyanyi NKB nomor 119, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia.
Mari kita mendoakan persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh terima dan nikmati hingga saat ini. Bapa, kami tahu dan menyadari bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua berasal daripada-Mu Bapa. Pada saat ini juga kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kiranya firman-Mu itu dapat menjadi kekuatan dan remah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menerangi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan itu dapat berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga bagi tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan lewat pundi dan sampul syukur lainnya. Kiranya juga Tuhan memberkatinya. Bahkan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat kepada kami semua. Dan ajari kami selalu untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Yesus Kristus, karena berkat dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada, inilah kami yang ada dalam persekutuan beribadah kepada-Mu. Di rumah kami, di keluarga kami masing-masing. Karena Engkau telah memberikan kami kekuatan kemampuan, bahkan menjawab panggilan untuk kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dalam ibadah di hari Minggu ini, di pagi ini. Dan kiranya Engkau tetap memberkati, Engkau memelihara kehidupan umat-Mu. Bahkan jemaat Gemim Karisma Buha. Ada kekuatan, ada kesehatan, ada hikmat, ada cinta dan sayang-Mu ada dalam kehidupan kami. Berkati keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini. Berkati suami, istri, berkati anak-anak, berkati orang tua yang sudah lanjut usia. Dan kami percaya mereka tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Dalam kebersamaan ada dalam memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami percaya keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini, ada keluarga-keluarga yang taat dan setia, dan yang selalu rindu untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah syukur, di tengah-tengah sukacita, kami juga sepergumulan dengan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit, bahkan yang dalam pemulihan. Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kawau, Bapak Romnus Yakobs, Ibu Silvani Rawung, Adelaida Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Bapak Yan Rumambi, Ibu Adrian Pandensolang, Franklin Palungan, Ibu Hema Rumerung Tamboto, Bapak Sakri Adrian. Kami percaya Engkau Tuhan tidak membiarkan mereka dalam pergumulan sakit dan dalam pemulihan. Bahwa Engkau Tuhan menjamah mereka dalam kesembuhan. Karena itu menjadi harapan mereka, kerinduan mereka, dan iman mereka mengantar mereka selalu untuk bergantung, bermohon untuk kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati juga keluarga mereka masing-masing. Kami pun berdoa bagi keluarga Sasela Nongka, mengucap syukur atas pemberian berkat lewat kelahiran anak mereka, Sean Carlo Nathaniel Sasela. Kami percaya ini adalah pemberian-Mu yang luar biasa, sekaligus tanggung jawab yang luar biasa, yang Engkau berikan bagi keluarga Sasela Nongka, untuk dipertanggungjawabkan, merawat, membesarkan, bahkan menumbuhkan iman Sean yang mereka kasihi. Kami pun mengucap syukur dengan mereka yang mengucap syukur, baik hari ulang tahun pribadi bahkan pernikahan.
Bapak Yonesius Maharisit, Yunifa Nusa, Ibu Lani Kaseke, Yohana Wongkar, Bapak Deni Pangkei, Bapak Jenri Sasela, Joani Kaligis, keluarga Taarama Paulus, keluarga Sondang Kawawan, Bapak Petrus Denga, Diego Palimbunga, Ibu Ninenga Dau Murniati, Ibu Magdalena Tumewu, Bapak Yulianto Jonathan, Julio Langi, Liviana Priscilia Makalo, Syamasiana Riang Kamang Tamusa, Asitya Felicia Dalawa, keluarga Sumakul Senduk, keluarga Worotikan Sumarau, Bapak Stanley Lengkong, Ibu Evalin Mamangke, Diki Kodowati, keluarga Bonde Kando, keluarga Saleh Lupa, Farli Makaleu, Ibu Erni David Manengke, Selomika Gracia Buyung, Roosevelt Giordano Suhana, Bapak Tommy Tubung Kasih, keluarga Rampi Sinjal, keluarga Acin Ipu, keluarga Umar Kaeng. Biarlah sukacita memenuhi kehidupan mereka, karena apa yang mereka sukacitakan adalah pemberian-Mu Tuhan. Umur panjang dan kehidupan yang baru adalah pemberian-Mu Tuhan. Anugerah dan karunia-Mu. Dan kiranya mereka tetap bersukacita baik dengan umur yang Engkau berikan ya Tuhan. Bahkan mereka senantiasa berada dalam penyembahan dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak, bagi pemuda, bagi remaja dalam kehidupan masa muda mereka, masa anak-anak mereka, masa sekolah mereka, masa pergaulan terlebih pertumbuhan iman mereka. Kiranya mereka disertai, kiranya mereka dilindungi. Kami berdoa bagi perangkat pelayanan Jemaat Gemim, Karisma Buha, berkati badan pekerja, majelis jemaat, pelayan khusus Samas Penatua dan para pendeta, UPK dan tim doa, kolom 1 sampai kolom 17. Berkati juga keluarga mereka, mereka tetap setia melayani dan hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati juga Komisi Kerja, BPPJ, Penasihat Majelis Jemaat, Panitia Hari Raya Gereja, Panitia Pembangunan. Mereka memberi diri untuk bekerja, mereka memberi diri untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan berkati dan keluarga mereka. Berkati kostor dan pegawai gereja dan keluarga mereka dalam pelayanan di gereja, dalam pelayanan kepadamu Tuhan. Berkati juga Panji Yosua dan tim multimedia dalam pemberian diri yang sungguh dan yang nyata. Mereka berkorban dan berjuang. Berkati keluarga mereka sehingga apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Berkati bangsa dan negara kami, lindungi bangsa dan negara kami, supaya kami tetap ada dalam perlindungan dan kekuatan-Mu. Pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin daerah kami, pemimpin kota kami, pemimpin kecamatan dan kelurahan, bersama perangkat pemerintahan, bahkan kepala lingkungan yang ada. Berkati aparat negara, TNI dan Polri, Satpol PP, para medis, dokter dan perawat, tim relawan di rumah sakit dan puskesmas, gugus tugas penanganan COVID-19. Berkati mereka semua Tuhan, karena mereka berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan pergumulan COVID-19 ini. Kami masyarakat, kami jemaat, kami umat-Mu menopang dalam doa, supaya COVID-19 ini boleh terselesaikan, boleh lenyap dari muka bumi ini, karena kasih Yesus Kristus ada dalam kehidupan kami semua. Berkati gereja-Mu dalam pelayanan, baik badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah Manado Mapangat Tumpah, dalam pelayanan, dalam tanggung jawab administrasi, tanggung jawab yang ada untuk membawa jemaat kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam hikmat dan kekuatan, dalam sukacita dan pengurapan yang sungguh. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan secara bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri saudara-saudara, kita akan menutup ibadat ini dan kita menyanyi sebagai nyanyian penutup, Waktu Tuhan yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah kita saudara-saudara. Saat teduh silakan duduk dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar Jemaat Kolom 1 Gemim Karisma Buha mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.